Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aurelia Rate dengan NIM F2019-01131 dari kelas C3, Prodi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Kimia Medisinal 1. Adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan struktur aktivitas obat antibiotika itu ada banyak. Namun, di sini saya akan membahas dua hubungan struktur aktivitas obat antibiotika, yaitu amfenikol dan cefalosporin. Sebelum kita masuk ke dalam hubungan struktur aktivitasnya, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu antibiotika. Jadi, antibiotika ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu anti yang berarti lawan dan bios yang berarti hidup. Jadi, antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungsi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat kuman. Sedangkan toksisitasnya bagi manusia itu relatif sangat kecil. Kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas yang pertama, yaitu amfenikol. Kita juga perlu mengetahui apa sih itu amfenikol. Jadi, turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Dia merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak, sehingga mudah menembus sel bakteri. Adapun mekanisme kerja dari turunan amfenikol adalah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S secara terpelikan, menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Ini adalah gambar struktur amfenikol. Kita bisa lihat, ini adalah gambar struktur dari turunan amfenikol. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas pada turunan amfenikol. A. Modifikasi pada cincin bensen. Yang pertama, P-nitrobenzem dapat diganti dengan bifenil 4 brombifenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tienyl menghilangkan aktivitas. Hanya turunan nitrotienyl yang aktif sebagai antibakteri, meskipun aktivitasnya ini lebih rendah dibandingkan kloramfenikol. Yang ketiga yaitu penggantian gugus nitro dengan penarik elektron kuat seperti asetil atau cetofenikol atau metilsulfonil atau tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti CN, CONH2, halogen, NH2, NHR, NHCH2R, NCH32, OH, S2R, SO2NHR, atau gugus heterosiklik, menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan keelektronegatifan, volume molekul, dan sistem tipe P-quinoid. Yang keempat, pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta menurun aktivitas antibakteri. B. Rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri.
Meskipun demikian, pada rantai samping yang tersebut dapat dilakukan dengan banyak substitusi. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan hal penurunan aktivitas. Substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asidoasetil atau asidamfenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. C. Stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol ini mempunyai 2 pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu minus treo, positif treo, minus eritro, dan positif eritro. Dari keempat isomer tersebut, dapat yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D-treo. Ini adalah stereokimia kloramfenikol. Kita bisa lihat dalam keempat gambar tersebut. Di sini ada D-treo, L positif treo, L positif eritro, dan D minus eritro. Nah, seperti yang kita ketahui dalam penjelasan tersebut bahwa dari keempat isomer tersebut dapat yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D minus treo. Nah, mengapa demikian? Karena pada gambar ini D minus treo di sini hanya yang memiliki aktivitas saja. Dia ini hanya mempunyai aktivitas antibiotika saja. Hanya D-treo ini yang aktif, yang lainnya ini tidak aktif. Sehingga hanya D-treo ini saja yang disebut sebagai antibakteri karena hanya dialah yang memiliki hubungan aktivitas antibiotika. Selainnya itu tidak aktif. Kemudian yang D yaitu penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH, ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. E. Penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedang penggantian dengan gugus dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur aktivitas antibiotika yang kedua yaitu cefalosporin. Sebelum kita masuk ke dalam hubungan strukturnya, kita juga perlu mengetahui pengertian dari cefalosporin. Jadi, turunan cefalosporin ini adalah antibiotika beta-laktam mempunyai dasar struktur mirip dengan penisilin, yaitu cincin beta-laktam dihidrotiazim atau CFM mengandung 2 pusat atom asimetrik C6 dan C7, sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Obat ini juga bekerja untuk membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Selanjutnya, ini adalah gambar struktur dari cefalosporin. Kemudian kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama, pada umumnya, turunan cefalosporin ini berbeda dengan gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 dari cincin CFM. Modifikasi substituen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki, sedang modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitas. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktivitasan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya, aktivitas antibakterinya juga meningkat. C. Aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7
Substitusi gugus metoksid pada posisi 7 seperti pada cefamisim meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. D. Pergantian isoterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oksasefamisin atau oksasefem. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Baik, itu saja penjelasan saya dari kedua hubungan struktur obat antibiotika, amfenikol dan cefalosporin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.